Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Atas izin dan karunia-Nya, kita masih bisa bernapas, bersujud, dan memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah untuk Rasulullah Muhammad SAW, utusan terakhir yang membawa kita pada jalan penuh cahaya, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan semua umat yang terus istiqomah meniti jalan kebaikan hingga akhir zaman. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah. Pernahkah sahabat merasa seakan-akan hidup terus-menerus menguji tanpa henti? Terkadang datang ujian berupa kegelisahan, kadang kesulitan rezeki, ketegangan dalam rumah tangga, atau rasa takut yang muncul entah dari mana. Dalam momen seperti itu, kita cenderung bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya adalah, kembali kepada Allah. Seburuk apapun keadaan kita, Allah adalah satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan. Seringkali kita mencari jawaban kemana-mana, padahal solusi terbaik adalah ketika kita menundukkan hati, dan memanjatkan doa sepenuh jiwa. Doa pendek yang meliputi segalanya. Sahabatku, dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai macam doa kepada umatnya. Namun, ada satu doa yang sangat sederhana, namun kandungannya begitu luas, bahkan disebut sebagai doa sapu jagat. Disebut demikian karena doa ini mencakup permohonan untuk segala kebaikan dunia dan akhirat, sekaligus perlindungan dari azab neraka. Rasulullah SAW sendiri sangat sering membacanya. Bahkan para sahabat dan para nabi sebelum beliau pun menjadikannya sebagai wirid yang terus dilantunkan. Ulama besar seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut doa ini sebagai bentuk permohonan paling lengkap. Karena di dalamnya, kita memohon sesuatu yang mencakup semua dimensi kehidupan, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Bacaan doanya. Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Lihatlah sahabat, begitu ringkas doa ini. Tapi maknanya, luar biasa. Dalam satu kalimat, kita memohon kebaikan dunia, kesehatan, rezeki yang luas, pasangan yang salih, anak-anak yang berbakti, ketenangan hati, ilmu yang bermanfaat, dan umur yang berkah. Kebaikan akhirat, ampunan dosa, keselamatan di alam kubur, naungan di hari kiamat, syafaat Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya surga sebagai tempat tinggal abadi. Dan terakhir, perlindungan dari siksa neraka, tempat yang amat mengerikan dan tidak ada seorang pun yang sanggup menanggungnya. Kapan waktu terbaik membaca doa ini? Agar doa ini menjadi semakin kuat dan cepat dikabulkan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada beberapa waktu emas yang sangat dianjurkan untuk berdoa, yaitu 1. Sujud terakhir dalam sholat. Dalam posisi sujud, kita sedang paling dekat dengan Allah. Dalam hadits disebutkan, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia sedang sujud.
Maka perbanyaklah doa, dan jangan lupa lantunkan doa ini dalam sujud terakhir, baik dalam sholat wajib maupun sunnah. 2. Setelah azan dan sebelum iqomah. Waktu antara azan dan iqomah adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Rasulullah bersabda bahwa doa di antara dua panggilan itu tidak akan ditolak. Jadi saat menunggu iqomah, jangan hanya terdiam. Gunakan waktu tersebut untuk melafazkan doa ini dengan penuh harapan. 3. Sepertiga malam terakhir. Sahabat, di waktu malam yang tenang, ketika kebanyakan manusia terlelap, Allah turun ke langit dunia dan menyeru, "Siapa yang memohon kepadaku, akan aku beri. Siapa yang meminta ampun, akan aku ampuni." Maka bangunlah meski hanya sebentar. Lakukan tahajud, lalu bacalah doa ini dalam suasana sunyi dan khusyuk. Rasakan keajaibannya. 4. Setelah sholat Jumat. Jumat adalah hari yang istimewa. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa di hari Jumat ada satu waktu di mana doa tidak akan ditolak. Banyak ulama berpendapat bahwa waktu tersebut adalah setelah sholat Jumat hingga menjelang maghrib. Maka jangan sia-siakan kesempatan emas ini untuk membaca doa sapu jagat. Doa ini terus berlaku di setiap kondisi. Sahabat Cahaya Guru, bukan hanya di saat kita sedih atau butuh saja kita membaca doa ini. Bahkan saat kita sedang bahagia pun, jangan lupakan doa ini. Karena kebahagiaan juga butuh penjagaan. Rezeki butuh keberkahan, kesehatan butuh perlindungan. Doa ini sebaiknya menjadi bagian dari hidup kita. Di pagi hari setelah sholat, di malam hari sebelum tidur, atau saat kita merasa cemas, bimbang, dan tidak tahu harus berbuat apa. Doa ini akan menjadi tameng dan penguat hati. Kisah-kisah hikmah dari doa sapu jagat. Sudah banyak kisah dari orang-orang yang mengalami keajaiban melalui doa ini. Ada yang akhirnya mendapatkan pekerjaan setelah bertahun-tahun menganggur. Ada yang rumah tangganya dipenuhi keberkahan setelah sebelumnya retak. Ada pula yang rezekinya mengalir deras, padahal ia tidak tahu dari mana datangnya. Sahabat, jangan remehkan doa yang pendek. Karena kekuatan doa bukan pada panjangnya kalimat, tapi pada kuatnya keyakinan dan kedalaman hati saat melafazkannya. Amalkan dan sebarkan. Mulai hari ini, mari kita jadikan doa ini sebagai amalan harian. Ajarkan juga kepada anak-anak kita, pasangan kita, dan orang-orang tercinta. Mungkin dari lisan mereka yang polos dan ikhlas, Allah mempercepat terkabulnya doa-doa keluarga kita. Sahabat Cahaya Guru yang dimuliakan Allah, semoga kita semua senantiasa termasuk orang-orang yang mudah berdoa, tidak pernah putus harapan, dan selalu yakin bahwa Allah mendengar setiap lirik doa-doa hambanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang sahabat cintai. Mungkin dari tangan sahabat, ada yang menemukan jawaban dari doa-doanya. Semoga Allah memberi kita semua kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan menjauhkan dari siksa neraka. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.